Hai hai. Channel Ruang Kosong. Di sini Ngademin akan membacakan salah satu versi novel Donghua yang sangat keren, yaitu Battle Through the Heavens. Tapi sebelumnya, perlu Ngademin ingatkan, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan update yang terbaru. Oke, mari kita gaskeun ya gan. Yuk sikaat. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 7 Monumen Kekacauan 1. Di langit di atas klan Xiao. Dua sosok dengan cepat lewat dan terbang ke arah yang tidak diketahui. Kedua sosok ini adalah Xiao Yan dan Xiao Li. Di akhir latihan ini, Xiao Yan jelas merasakan bahwa sikap para tetua di klan dan hampir semua anggota klan tampaknya telah sangat berubah. Hal ini dapat dirasakan dari keramaian dan suasana hangat di sekitar rumahnya. Tapi justru ini yang terjadi, yang membuat Xiao Yan bingung. Dia hanya pelatihan pertama kali yang sangat normal. Dan apa yang dia tunjukkan adalah Kaisar Do tingkat menengah bintang 1 biasa. Menurut pendapatnya, Kaisar Do bintang 1 tingkat menengah di antara klan Xiao tidak banyak klan yang kuat. Mengapa ada situasi dan adegan seperti itu? Xiao Li menatap Xiao Yan dengan ekspresi muram di belakangnya. Sepertinya melihat pikiran Xiao Yan. Dan berkata ringan. Wah, apakah kamu bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak klan di sekitar pintumu dan mereka semua sangat bersemangat? Xiao Yan terkejut dan mengangguk. Xiao Li mengklarifikasi apa yang dia pikirkan dalam satu kalimat. Tapi Xiao Yan tidak menyembunyikannya. Apa yang ditanyakan Xiao Li adalah apa yang Xiao Yan ragukan di dalam hatinya. Mengenai pertanyaan Xiao Li, apa yang Xiao Yan rasakan di belakang Xiao Li bukanlah hal yang serius, tapi lebih pada sebuah kebaikan. Wah, tahukah kamu apa yang telah kamu lakukan selama 45 hari kultivasi? Dan keajaiban macam apa yang telah kamu ciptakan? Ini mungkin kultivasi yang sangat biasa bagimu. Tetapi untuk keluarga Xiao, kamu telah dia melakukan bumi menghancurkan. Ketika Xiao Li mengatakan ini, wajahnya yang tenang segera dipenuhi dengan kegembiraan. Dia melihat kembali ke Xiao Yan yang bingung dan melanjutkan, kamu memecahkan Xiao Yan. Rekor yang belum dipecahkan selama puluhan ribu tahun. Rekor yang belum dipecahkan selama puluhan ribu tahun. Mendengar kalimat ini, Xiao Yan teringat apa yang dikatakan Tuan Zhan kepadanya. Setiap Kaisar Do akan melakukan latihan pertamanya setelah dia datang ke benua ini. Lamanya waktu latihan dan jumlah kekuatan yang dapat dia tingkatkan semuanya bergantung pada seberapa banyak ia memupuk bakat dan nasib baik manusia itu sendiri. Setelah memikirkannya sebentar, sepertinya aku memahami sesuatu di hatiku. Apa rekor tertinggi di antara klan Xiao? Melihat Xiao Li di depan, Xiao Yan bertanya dengan lembut. Leluhur keluarga Xiao, Xiao Yao, memiliki rekor tertinggi dalam 1 bulan. 1 bulan, murid Xiao Yan tiba-tiba menyusut. Dan kali ini dia tiba-tiba mengerti mengapa semua orang dari klan Xiao dikepung di depan kamarnya. Saya khawatir saat dia berkultivasi hingga 31 hari telah menyebabkan kejutan besar di klan Xiao. Belum lagi dia telah berlatih selama 1,5 bulan penuh. Tidak heran. Keraguan saya langsung hilang. Ya, sebulan. Xiao Li tersenyum ringan. Ekspresinya sangat tenang. Tetapi dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Rekor leluhur adalah 1 bulan. Dan tidak ada yang bisa memecahkannya selama puluhan ribu tahun. Kamu anak yang baik. Kamu tidak hanya memecahkan rekor. Tetapi sebenarnya butuh 1/2 bulan lebih lama. Aku tidak. Saya tidak berharap bahwa seseorang dari keturunan keluarga Xiao benar-benar dapat memecahkan rekor ini. Ketika leluhur pergi, dia menjelaskan kepada saya bahwa jika keluarga Xiao benar-benar memiliki seseorang yang memecahkan rekornya, mereka harus fokus melatih mereka dengan kekuatan keluarga. Tapi aku tidak menyangka itu muncul. Xiao Li melanjutkan, hehe, anak ini hanya kebetulan. Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Xiao Li tersenyum. Sosoknya tiba-tiba berhenti. Dan dia berkata dengan lembut, ada di sini. Kedua sosok itu tiba-tiba berhenti. Xiao Yan melihat sekeliling. Dan tidak menemukan perbedaan antara tempat ini dan tempat lain. Awan tebal. Langit tak berujung. Sepertinya tidak ada yang aneh. Xiao Li membawaku untuk apa kamu ke sini?
Tepat ketika Xiao Yan sedikit bingung, sosok Xiao Li bergerak sedikit ke depan. Jari-jarinya menunjuk sedikit di depannya. Dan dari tangan Xiao Li, gelombang hijau berdesir di seluruh ruang seperti riak. Di depannya, yang awalnya kosong langit tiba-tiba tampak memiliki penghalang transparan. Dan energinya sedikit berdesir. Melihat gelombang energi beriak dalam lingkaran, mata Xiao Yan melebar. Ruang ini sebenarnya menyembunyikan sesuatu. Dengan energi yang beriak, bilah cahaya energi aneh dengan cepat berkumpul bersama dari sekitar penghalang. Dan suara teredam tiba-tiba terdengar di ruang ini. Xiao Yan terkejut oleh suara yang teredam. Dan kemudian melihat dari dekat. Sebuah gerbang batu yang penuh dengan suasana kuno dan misterius muncul menjulang di depan mata Xiao Yan. Dan kata, kekacauan, tertulis di gerbang batu. Ini, Xiao Yan melihat ke gerbang batu yang tiba-tiba muncul di depannya. Dan pupil matanya tiba-tiba menyusut seukuran mata jarum. Simen terlihat cukup kuno. Dan napas kuno perlahan memancar dari atas simen. Dan ada energi memabukkan di napas kuno. Mengalir perlahan di ruang ini. Xiao Li menatap simen. Menarik jarinya sedikit. Dan mengucapkan 4 kata. Monumen kekacauan. Keempat kata itu dengan lembut dimuntahkan dari mulut Xiao Li. Tetapi hati Xiao Yan bergetar. Dia tidak menyangka monumen seperti itu disembunyikan di klan Xiao. Monumen kekacauan. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Chaos Shenyan yang belum menyatu di tubuhku? Monumen ini ditinggalkan oleh para tetua yang dulu memiliki Chaos Shenyan. Tampaknya Chaos Shenyan hanya bisa dibuka. Bahkan para tetua di klan tidak mengetahui keberadaan monumen ini. Jadi hal ini tidak boleh dikatakan. Ingatlah. Pergi dan lihat apakah kamu bisa membukanya. Xiao Li mengangkat kepalanya dan berkata pada Xiao Yan. Dengan aliran nafas simen. Nafas ini perlahan menembus ke dalam tubuh Xiao Yan. Ketika napas simen perlahan memasuki tubuh Xiao Yan. Api aneh di tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Dan napas itu tiba-tiba memiliki sedikit hubungan dengan api aneh. Dan api kuning muda di api aneh juga mulai. Engah, api kuning muda tiba-tiba muncul di antara ujung jari Xiao Yan. Meskipun api ini kecil, kekuatan yang memancar darinya mengejutkan Xiao Yan. Xiao Li melihat api yang tiba-tiba muncul di ujung jari Xiao Yan. Matanya tiba-tiba menyala. Hah. Ini adalah. Xiao Li dengan hati-hati melihat api di ujung jari Xiao Yan. Perasaan yang akrab muncul secara spontan. Murid tiba-tiba menyusut menjadi seukuran mata jarum. Dan dia berteriak, apakah kamu berhasil bergabung dengan Chaos Shenyan? Xiao Yan secara alami menebak bahwa api kuning muda di tangannya seharusnya adalah Chaos Shenyan di mulut Xiao Li dan Xiao Long. Tetapi dia tidak berhasil bergabung. Itu hanya kebetulan ketika dia berkultivasi. Xiao Yan tertawa, menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya fusi kebetulan selama kultivasi. Mungkin terlalu dini untuk fusi berhasil. Saya tidak tahu apakah kehancuran ini dapat dibuka. Kemudian Xiao Yan melihat ke gerbang batu yang penuh dengan aura kuno di depannya. Api di ujung jarinya sepertinya merasakan sesuatu. Mereka dengan panik bergerak di jari Xiao Yan. Api itu tiba-tiba menyapu. Menembak ke gerbang batu. Dan tiba-tiba mengenai gerbang batu dan terbakar perlahan. Titik. Novel Donghua. Halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 7 Monumen Kekacauan, 2. Pada saat yang sama, di lembah Tianming, ada juga banyak kegembiraan. Banyak murid di lembah Tianming berbicara tentang jenius yang muncul di keluarga Xiao kali ini. Jelas, berita bahwa Xiao Yan memecahkan rekor dan mencapai tingkat menengah Dou di bintang 1 telah mencapai lembah Tianming. Jenius yang muncul di keluarga Xiao tampaknya disebut Xiao Yan. Jenius. Rekor ini juga bisa dipecahkan. Saya mendengar bahwa itu tidak hanya memecahkan rekor, tetapi juga berlatih selama 45 hari. Terobosan langsung ke panggung tengah Dou di bintang 1. Apakah ini manusia sialan? Ini bukan hanya jangka menengah. Saya dengar ini jangka menengah. Anak laki-laki yang dibawa oleh leluhur beberapa waktu lalu adalah anak laki-laki yang berdiskusi dengan Wu Yong dan Mu Feng. Sepertinya nama Xiao Yan ada di sini. Sepertinya dia. Saya dengar dia masih murid kami bernama Tian Minggu. Benarkah atau tidak? Jenius seperti itu hanya seorang murid bernama. Setidaknya dia harus menjadi murid resmi. Begitu.
Tidak masalah menjadi murid inti. Kamu berani berpikir. Murid berbakat seperti itu. Klan Xiao akan menjadikan kita murid. Otakmu terbuat dari tahu. Titik 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 titik. Murid Tian Minggu yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun sedang berdiskusi satu demi satu. Pada saat ini, reputasi Xiao Yan menyebar dengan cepat ke seluruh negara kekaisaran. Selama nama Xiao Yan disebutkan, mereka semua dihormati dan cemburu. Dan semua dikagumi dan iri. Apa artinya jenius seperti itu? Saya khawatir siapapun yang memahami kebenaran akan tahu. Ini berarti kekuatan dan status masa depan. Jika ada pilar seperti itu dalam keluarga, keluarga ini mungkin keluarga kelas 3 di masa lalu. Dan juga akan bangkit karena kejeniusan ini. Dapat dibayangkan betapa pentingnya status Xiao Yan di mata orang lain saat ini. Wu Yong dan Mu Feng juga ada di antara mereka. Ketika mereka mendengar diskusi ini, keduanya mengerang dalam hati. Zat yang lengket dan kental. Dia menelan seteguk air liur dengan gemetar. Kulit Mu Feng tampak baik-baik saja. Tetapi Wu Yongke sedikit tercengang. Berpikir bahwa dia telah memperlakukan Xiao Yan seperti itu sebelumnya. Hatinya tidak bisa tidak menyalahkan bahwa Xiao Yan akan membalasnya di masa depan, takut. Pada saat yang sama, di aula lembah Tianming, Kaisar Ming tidak bisa menahan ekspresi bahagia di wajahnya. Menatap murid lembah Tianming dengan heran. Dan bertanya lagi, apakah Anda yakin nama jenius yang muncul di keluarga Xiao disebut Xiao Yan? Ya tentu saja. Tubuh Kaisar Ming bergetar hebat. Xiao Yan. Kaisar benar-benar tidak salah melihatmu. Saya pikir Kaisar benar-benar bijaksana saat itu. Xiao Yan. Kau tetaplah muridku yang bernama Tian Minggu. Apakah ini nikmat Tuhan bagi saya? Untuk memberi saya bayi yang begitu besar. Kaisar Ming sangat bahagia di dalam hatinya. Sepertinya aku harus segera pergi ke klan Xiao dan memenangkan anak ini lagi. Sebagai kepala keluarga, Kaisar Ming sangat jelas. Dia berlatih selama 1,5 bulan untuk pertama kalinya. Dan kekuatannya telah melonjak ke tingkat menengah Dou di bintang 1. Betapa menakutkannya bakat ini. Di lembah Tianming dan bahkan seluruh Dizu. Puluhan ribu ini selama bertahun-tahun. Tidak pernah ada orang yang begitu berbakat. Tentu saja, kita harus mencoba yang terbaik untuk menang. Segera setelah keputusan dibuat, Kaisar Ming dengan cepat memanggil Xiong Yuan Yi. Mendengar bahwa Xiong Yuan dan Xiao Yan memiliki hubungan yang baik, mereka secara alami menelepon bersama. Di sudut keluarga Xiao, sebuah gerbang batu kuno didirikan. Telapak tangan Xiao Yan dengan ringan menyalakan api kuning muda. Mencoba melihat apakah dia bisa membuka gerbang batu. Xiao Yan menemukan bahwa api kuning pucat yang berputar-putar di atas gerbang batu hanya sedikit. Tetapi kecepatan memakan Doki tidak terlalu cepat. Cici, ada sedikit suara terbakar di atas gerbang batu. Tapi tidak ada tanda-tanda akan dibuka sama sekali. Xiao Yan merasa sedikit tidak berdaya di hatinya. Dan Xiao Li diam-diam memperhatikan di sampingnya. Saat Xiao Yan masih mencoba membuka pintu batu, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Xiao Yan. Nak, hanya ingin membuka gerbang batu ini dengan api kecilmu. Jangan repot-repot. Aku khawatir kamu hanya akan bisa membuka gerbang batu ini sampai kamu berhasil mengintegrasikan Chaos Shenyan. Ini adalah suara Zan Lao. Hati Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Memang, Zan Lao benar. Dengan nyala api kecil ini, sangat tidak mungkin untuk membuka gerbang batu di depannya. Xiao Yan mengangguk. Membakar begitu banyak untuk waktu yang lama waktu. Meskipun api memiliki sedikit hubungan dengan sesuatu yang tidak diketahui di simen. Kekuatan api kuning pucat ini jelas tidak cukup untuk membuka simen. Suara mendesing. Api yang masih berdetak di atas gerbang batu itu diambil kembali oleh Xiao Yan dalam sekejap. Xiao Li memandang Xiao Yan yang telah menarik apinya. Dan segera bertanya, tidak bisakah kamu membukanya? Ya, kekuatan fusi kebetulan dari Chaos Shenyan masih terlalu kecil untuk membuka segel simen. Saya khawatir itu hanya akan mungkin untuk membukanya setelah semua Chaos Shenyan digabungkan di masa depan. Xiao Yan mengangguk. Tentu saja, fusi Chaos Shenyan tidak cukup untuk membuka gerbang batu ini. Dan pintu batu ini tampaknya disegel oleh sesuatu. Seperti yang dikatakan Zan Lao. Jika Anda ingin membuka pintu batu ini,
Saya khawatir itu akan terjadi. Benar-benar hanya setelah fusi Chaos Seinian berhasil. Xiao Li tidak menunjukkan tanda-tanda depresi. Meskipun dia tidak bisa membuka gerbang batu. Integrasi Xiao Yan dari api suci yang kacau dalam terobosan ini masih memberinya kejutan lain. Apalagi, gerbang batu ini bahkan miliknya sendiri. Dia bisa jangan dibuka juga. Lagi pula, segel di gerbang batu masih terlalu kuat. Bahkan puncak Kaisar Do Bintang 3 sendiri tidak bisa dibuka. Apalagi Xiao Yan yang baru saja maju ke kekuatan jangka menengah dari Kaisar Do Bintang 1. Yah, aku akan menyampaikan metode yang dipanggil Simen ini kepadamu terlebih dahulu. Jika kamu pikir kamu memiliki kekuatan untuk membukanya, kembalilah ke sini. Xiao Li berkata, menjentikkan jarinya. Seberkas cahaya melesat ke alis Xiao Yan. Dan metode bagaimana memanggil Simen tiba-tiba membanjiri pikiran Xiao Yan. Apa yang terjadi di dalam gerbang batu ini? Xiao Yan juga sedikit penasaran di dalam hatinya. Tetapi sekarang Chaos Sengyan hanya bergabung sedikit. Dan kekuatannya jauh dari cukup. Sepertinya saya akan menghabiskan lebih banyak waktu di masa depan untuk melihat bagaimana mengintegrasikan Chaos Sengyan. Oke, ayo pergi. Apakah ada orang lain yang menunggumu? Xiao Li melambaikan jubah lengan bajunya ke Xiao Yan. Dan tubuhnya perlahan terbang ke depan. Xiao Yan dengan cepat mengikutinya. Leluhur. Siapa kamu? Haha. Kamu akan tahu ketika kamu tiba. Xiao Li tersenyum cerah di antara alisnya. Dan tanpa menunggu Xiao Yan bertanya lagi. Kecepatan langsung dipercepat. Xiao Yan tak berdaya tersenyum pahit. Menggelengkan kepalanya. Dan sosoknya tiba-tiba berakselerasi. Bergegas ke Xiao Li di depan. Dua sosok mundur, dan sebagainya di antara klan Xiao. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 7 Monumen Kekacauan 3. Kedua sosok itu dengan cepat bergerak di atas klan Xiao. Dengan gumpalan asap di belakang mereka. Pada saat ini, Xiao Yan akhirnya melihat seluruh gambar seluruh keluarga Xiao. Ada banyak bangunan megah di samping satu sama lain. Dan gaya setiap bangunan tidak diulang. Dan masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri. Di bawah gedung, ada awan putih tebal tanpa dasar, menyelimuti seluruh klan Xiao dalam kabut. Di atas kota adalah 5 pilar batu surgawi ketika 9 naga guntur emas mendalam pertama kali tiba. Xiao Li mulai jatuh perlahan. Sampai dia mendarat di gedung. Kecepatan penerbangan perlahan melambat. Xiao Yan mengikuti di belakang Xiao Li. Dan setelah melewati beberapa bangunan yang menjulang tinggi, sebuah bangunan yang sangat khas secara bertahap muncul di depan mata Xiao Yan. Bangunan berbentuk tripod obat persegi, dengan sedikit warna perunggu di permukaan. Di depan rumah berbentuk tripod, ada dua karakter besar yang mengungkapkan umur panjang dan siang. Kuil dan bangunan berbentuk dan dupa membentuk asap di sekitar aula dan dupa dan yang berwarna-warni menambah keindahan lain pada aula dan. Merasakan aroma aneh ini. Warna berapi-api yang tidak terlihat selama bertahun-tahun melintas di mata Xiao Yan. Melihat aula pil dalam bentuk kuali obat, Xiao Yan sedikit penasaran. Tidak, bangunan ini jelas tidak biasa. Apakah berguna bagi alkimia untuk membangun dalam bentuk ini? Keduanya perlahan terbang ke depan gedung. Kekuatan jiwa Xiao Yan tiba-tiba dilepaskan. Dan mereka dengan hati-hati memeriksa fluktuasi energi aneh di sekitar Pil Palace, yang segera ditemukan oleh Xiao Yan. Ada 4 bangunan khas di sekitar aula Pil, masing-masing dengan warna berbeda. Dan yang lebih pintar adalah urutan keempat bangunan ini diatur sesuai dengan hitam dan kuning langit dan bumi. Ketika alkimia dibuat, itu akan menarik energi yang kuat dan lei. Bangunan di sekitarnya yang dibangun dalam urutan langit dan bumi dapat mengimbangi sebagian kekuatan dan lei dan memainkan peran tertentu dalam melindungi dan lei. Pengaturan yang cerdik seperti itu membuat Xiao Yan sangat senang, kagum. Selain itu, di bawah sapuan jiwa, Xiao Yan juga menemukan bahwa energi di sekitarnya tidak hanya jauh lebih kaya daripada dunia luar, tetapi juga mengumpulkan energi lebih cepat, menghasilkan siklus yang sempurna. Apakah ini tempat untuk memurnikan obat? Mengapa Xiao Li membawa dirinya ke sini? Apakah dia tahu bahwa dia adalah seorang apoteker? Xiao Yan menebak. Pada saat ini, Xiao Yan merasa bahwa di dalam istana Pil,
Ada kekuatan jiwa yang lebih kuat dari dirinya. Xiao Li mengangguk sambil tersenyum. Dan segera melangkah maju dan mendorong pintu aula pil. Dan berjalan langsung dengan 4 langkah persegi. Xiao Yan mengikuti. Sangat penasaran dan buru-buru mengikuti. Begitu dia melangkah ke istana dan Xiao Yan sedikit bingung dengan dansiang yang kuat. Dan ada fluktuasi energi yang kuat di dansiang yang memenuhi seluruh ruangan. Xiao Li sangat tenang. Tidak seperti wajah Xiao Yan yang penuh keterkejutan. Dia sepertinya sudah terbiasa. Sementara Xiao Yan memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Xiao Yan melihat sekeliling. Ada beberapa gerbang batu di sekitarnya. Dan setiap gerbang batu dicetak dengan pola yang aneh. Yang terlihat sangat aneh. Di gerbang batu di sekitarnya, tidak ada fluktuasi energi. Hanya gerbang batu pusat dengan fluktuasi energi yang 2 kali lebih besar dari yang di sekitarnya perlahan memancarkan aura yang kuat. Berdiri di depan gerbang batu ini, suhu di dekatnya juga jauh lebih tinggi daripada di sekitarnya. Penatua Xiaolong, mengapa kamu belum menyelesaikan latihanmu? Efisiensinya tidak terlalu tinggi. Dan kamu akan bertaruh lagi. Mata Xiao Li langsung tertuju pada gerbang batu di tengah. Dan dia tertawa dan memarahi saat melihat aura yang memancar dari gerbang batu. Xiao Yan di samping terkejut ketika dia mendengar kata Xiao Long di mulut Xiao Li. Bukankah Xiao Long yang datang menjemputnya di lembah Tianming? Tanpa diduga, dia masih seorang apoteker. Leluhur. Leluhur Xiao Long adalah seorang apoteker. Xiao Yan menoleh dan bertanya pada Xiao Li. Xiao Li tersenyum, mengangguk, dan berkata, "Hehe, ya. Orang tua ini sangat terkenal. Dia disebut idiot obat di Dizu. Dan dia terkenal karena konsentrasinya saat memurnikan obat. Orang tua ini sangat terkenal. Katanya dia naksir kamu. Dan aku hanya memintanya untuk membuatkan pil obat untukmu. Jadi aku membawamu ke sini." Yao Qi. Nama ini hampir tidak dikenal oleh semua orang di negara kekaisaran. Dia adalah Xiao Long, tetua ketiga dari klan Xiao. Di Dizu, keterampilan alkimia Xiao Long adalah yang terbaik. Tetapi ia mendapat julukan Yao Qi. Bukan hanya karena pencapaiannya yang sangat baik dalam alkimia. Tetapi karena obsesinya terhadap alkimia dan pengalamannya dalam alkimia. Ketika alkimia adalah alkimia, hanya sedikit orang bisa begitu fokus. Dan itu karena sifatnya yang suka berjudi. Dan dia kecanduan judi. Banyak orang ingin memujanya sebagai guru. Tetapi Yao Qi, yang memiliki kepribadian aneh, tidak pernah menerima murid apapun. Status Xiao Long di klan Xiao tidak lebih rendah dari Xiao Li. Jika bukan karena kebiasaan judi alaminya, dan kebiasaan berjudi tidak dapat diubah, mungkin dia sudah menjadi tetua kedua dari klan Xiao. Elder Xiao Li, apa yang kamu lakukan di sini begitu cepat? Apakah menurutmu alkimia adalah untuk memeras pil lumpur? Hah? Anak ini juga ada di sini. Itu adalah suara Xiao Long yang telah lama menjadi alkimia di Simen. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 7 Monumen Kekacauan 4. Akhirnya ada gerakan di pintu batu. Suhu di ruangan kembali normal. Pintu batu perlahan terbuka. Dan dansiang yang kuat sekali lagi memenuhi ruangan. Xiao Long memegang sebotol giok baizi di tangannya dan perlahan muncul di depan Xiao Yan dan Xiao Li. Di dalam botol giok, seseorang dapat dengan jelas merasakan nafas yang kuat di dalamnya. Pil obat kekaisaran. Xiao Yan merasakan napas obat-obat kaisar di botol batu giok. Mau tidak mau mengerutkan bibirnya dan menelan beberapa air liur. Saat itu, hanya ada satu pil kaisar kelas di benua Doqi. Dan yang satu ini saja yang menciptakan Kaisar Dou. Tapi sekarang di benua Dodi, itu benar-benar disempurnakan seperti pil lumpur. Di benua Dodi ini, tingkat apa yang telah ditingkatkan oleh pil pemurnian dan obat? Leluhur Xiao Long. Xiao Yan melihat Xiao Long muncul di gerbang batu, dan segera menyapanya dengan hormat. Xiao Long tersenyum dan melambaikan tangannya. Dengan lambaian jubah lengan bajunya, botol giok di tangannya dilemparkan langsung ke Xiao Yan. Setelah merasakan napas Xiao Yan, cahaya keemasan melintas di mata Xiao Long. Itu benar. Nak, kamu benar-benar dipromosikan ke tingkat menengah Kaisar Dou bintang 1 tingkat menengah. Yang agak di luar harapan orang tua itu.
Tampaknya tepat untuk memperbaiki ramuan obat ini untukmu. Petik 2. Melihat botol giok yang dilemparkan dan mendengarkan kata-kata Xiaolong, Xiao Yan sedikit terkejut. Pil obat ini dibuat untuk dirinya sendiri. Dengan cepat menggenggam telapak tangan, Xiao Yan meraih botol giok dan merasakan dupa yang kuat melalui botol giok. Xiao Yan sedikit bersemangat. Perlahan menuangkan ramuan dari botol batu giok. Itu adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat ramuan kekaisaran. Pil obat perlahan berguling ke telapak tangan Xiao Yan. Pil obat yang mengandung energi yang kuat memukul di tangan Xiao Yan. Apakah ini pil obat kaisar? Gumam Xiao Yan. Setelah Xiao Yan dipromosikan menjadi Dodi, dia juga sangat ingin memperbaiki pil obat tingkat kaisar yang legendaris ini. Karena tidak ada sumber ki kaisar di benua Doki, dan tidak ada formula obat tingkat kaisar. Tapi sekarang dia benar-benar memiliki beberapa pil obat tingkat kaisar di tangannya. Sebuah keinginan tiba-tiba muncul di matanya. Ya, ini adalah pil obat kekaisaran. Wah, bukankah kamu juga seorang apoteker? Mengapa kamu tidak memurnikan pil obat kekaisaran? Ini, tempat asalku tidak memiliki ki asal kaisar. Atau formula pil obat kaisar. Jadi, kata Xiao Yan tak berdaya. Saya masih memiliki beberapa ramuan obat dan formula di sini. Apakah Anda ingin mencobanya? Xiao Long bertanya pada Xiao Yan, yang sangat menginginkan jamu, dengan margin aneh di sudut mulutnya. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, matanya yang berapi-api menoleh ke arah Xiao Long, dan dia mengangguk berat. Dia benar-benar ingin bisa memperbaiki pil obat kekaisaran. Bagaimana rasanya memperbaiki obat-obat kekaisaran? Haha, oke. Nak, keberanianmu terpuji. Tetapi menyempurnakan pil obat kekaisaran tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Melihat ekspresi tekad Xiao Yan, Xiao Long mengangkat kepalanya dan tertawa, menjentikkan jarinya, dan menembakkan formula ke Xiao Yan. Xiao Yan mengambil formulanya, dan 3 karakter kuno, pil wangu, dicetak pada formula yang sedikit menguning. Bahan obatnya ada di simen. Ayo pergi. Xiao Long mengangkat kepalanya dan berkata kepada Xiao Yan. Xiao Long sangat ingin tahu tentang teknik alkimia Xiao Yan. Sebelum itu, Xiao Long diam-diam telah mengamati Xiao Yan untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa Xiao Yan memiliki Chaos Sein Yan. Dan dia juga menemukan bahwa kekuatan jiwa Xiao Yan dari Kaisar Realem sebenarnya lebih kuat daripada kekuatan jiwa sang alkemis. Jiwa Kaisar Umum. Selain itu, pencapaian Xiao Yan dalam semangat juang dan kekuatan tidak buruk sama sekali. Dan dia benar-benar dapat memecahkan rekor yang belum pernah dipecahkan oleh keluarga Xiao selama puluhan ribu tahun. Jenius seperti itu benar-benar langka di negara kekaisaran. Dan Xiao Long secara alami ingin tahu lebih banyak tentang Xiao. Apa bakat Yan dalam alkimia? Terima kasih leluhur. Xiao Yan mengambil resep dan memasuki gerbang batu dengan tidak sabar. Dan gerbang batu perlahan ditutup. Xiao Long dan Xiao Li, yang berada di luar simen, melihat simen yang perlahan menutup, dan wajah mereka dipenuhi dengan kepuasan. Xiao Li menoleh untuk melihat Xiao Long dan berkata, Xiao Long, menurutmu apakah anak ini dapat memperbaiki pil wangu tingkat kaisar dengan apoteker kelas 9? Kamu tidak pernah membiarkan siapapun memasuki gerbang batumu untuk memperbaikinya. Obat-obatan. Apakah menurutmu dia juga jenius dalam memurnikan obat? Xiao Long telah melaporkan kepada Xiao Li bahwa Xiao Yan adalah master pemurnian obat. Xiao Long tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu. Dan setelah mengamati begitu lama, menurut perkiraannya, pil Kaisar Wangu grade biasa yang diberikan kepada Xiao Yan, yang memiliki kekuatan jiwa kaisar dan api kekacauan suci di tangannya, tubuh, ingin menyempurnakannya, meskipun sangat sulit. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Dengar, aku harap anak ini tidak akan mengecewakan kita. Xiao Long berkata dengan sedikit misterius. Namun, dia tidak memberitahu Xiao Li bahwa tidak banyak bahan obat untuk menyempurnakan pil wangu di ruangan di dalam gerbang batu. Apakah itu bisa disempurnakan atau tidak tergantung pada bakat Xiao Yan. Sebuah ujian. Oke. Sampai di sini dulu alur cerita Ngademin. Nantikan bab selanjutnya. Tetap di channel Ruang Kosong. Bye, sampai jumpa.